Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Retno M. Supeni, SPMI, selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu terkait materi manajemen strategi. Perkenalkan, nama saya Firza Zarinda Zaifani, dengan NIM 2110411184 dari kelas manajemen B. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dari manajemen strategis. Jadi, manajemen strategi adalah proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan inisiatif dan tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi atau suatu perusahaan. Proses ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, penyusunan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian kinerja untuk memastikan strategi tersebut berhasil. Kemudian karakteristik dari manajemen strategi, yang pertama, bersifat jangka panjang. Yang kedua, terpadu dengan manajemen operasional, atau setiap strategi berpengaruh pada kegiatan operasional. Yang ketiga, bersifat dinamik atau kuat dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari manajemen strategis. Manfaat yang pertama yaitu keunggulan kompetitif. Membantu organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan, yang mana memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, koordinasi dan kontrol, yaitu memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu proses manajemen strategi. Yang pertama, analisis lingkungan. Analisis lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal itu melibatkan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya sumber daya, kapabilitas, dan budaya perusahaan. Kemudian untuk lingkungan eksternal sendiri, yaitu melibatkan penilaian terhadap peluang serta ancaman dari lingkungan eksternal. Misalnya, kondisi pasar, persaingan, peran industri, kemudian budaya, dan ekonomi. Proses kedua yaitu penyusunan strategi. Yang pertama ada visi dan misi. Visi itu merupakan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian misi itu merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai visi. Yang kedua, tujuan strategis, yaitu menentukan tujuan jangka panjang dan sasaran spesifik yang ingin dicapai perusahaan. Yang ketiga ada strategi utama, yaitu mengembangkan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan, misalnya strategi pertumbuhan, strategi diversifikasi, atau strategi diferensiasi. Proses yang ketiga yaitu implementasi strategi. Yang pertama ada pengalokasian sumber daya, yaitu mendapatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan strategi. Yang kedua ada pengembangan struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang mendukung strategi. Yang ketiga, manajemen perubahan, yaitu mengelola proses perubahan dalam organisasi untuk mendukung implementasi strategi. Proses yang keempat yaitu evaluasi dan pengendalian. Yang pertama ada pengukuran kinerja, yaitu menilai kemajuan terhadap tujuan strategis menggunakan berbagai indikator kinerja. Yang kedua, mengevaluasi hasil, yaitu meninjau hasil untuk menentukan apakah strategi berhasil. Yang selanjutnya yaitu alat dan teknik yang digunakan dalam manajemen strategis. Yang pertama ada analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats. Yang kedua ada PESTEL, yaitu memeriksa faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang ketiga ada analisis Porter's Five Forces, yaitu menganalisis tingkat persaingan industri. Kemudian materi selanjutnya yaitu contoh implementasi dari manajemen strategis. Yang pertama ada diversifikasi produk, yaitu memperkenalkan produk baru untuk mengurangi risiko dan menangkap pasar baru. Yang kedua, aliansi strategis, yaitu bermitra dengan perusahaan lain untuk keuntungan bersama.
Yang ketiga, inovasi produk, yaitu menciptakan produk atau layanan yang baru. Yang keempat, diferensiasi produk, yaitu membuat produk atau layanan yang berbeda dibandingkan dengan pesaing. Materi selanjutnya yaitu revolusi. Revolusi adalah perubahan yang bersifat sangat cepat. Sedangkan revolusi saat ini yaitu 4.0 adalah perubahan pada awal abad 21 yang terjadi di berbagai bidang dan kehidupan manusia lewat kemajuan teknologi digital. Ditandai dengan digitalisasi dan gelombang transformasi besar pada industri. Konektivitas tinggi, pergeseran paradigma yang fundamental, atau cara berpikir dan beroperasi di industri itu dengan menggunakan digital. Itu tantangannya sendiri pada revolusi 4.0 yaitu kurangnya infrastruktur digital yang memadai, serta kurang keterampilan tenaga kerja. Dan cara untuk mengantisipasi dari tantangan tersebut yaitu struktur dasar yang kokoh dan seimbang, serta mencoba pendekatan dengan teknologi digital. Selanjutnya tantangan dari manajemen strategis. Yang pertama ada perubahan lingkungan eksternal, seperti perubahan teknologi dan regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, sumber daya terbatas, seperti anggaran dan pembiayaan, serta sumber daya manusia. Yang ketiga, evaluasi dan pengendalian yang lemah, dari pengukuran kinerja yang tidak akurat dan kurangnya tindakan yang korektif. Yang keempat, yaitu kompetisi yang intens, yaitu di dalam kompetisi yang intens itu ada persaingan global serta inovasi dari pesaing. Untuk kesimpulannya, jadi manajemen strategis adalah proses penting untuk berhasil jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan. Dengan memahami dan menerapkan konsep dan alat manajemen strategis, organisasi atau perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai tujuan secara efektif. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.